Amerika Serikat ketar-ketir dengan keselamatan Zelensky, para pembunuh berkeliaran. Amerika Serikat ketar-ketir dengan keselamatan Zelensky, para pembunuh berkeliaran. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan Washington khawatir tentang keselamatan pribadi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut dia, Amerika Serikat membantu Zelensky dengan keamanannya. Keamanan pribadi Presiden Zelensky adalah sesuatu yang menjadi perhatian kami, ujar Sullivan kepada Aspen Security Forum di Colorado. Ini adalah seorang pemimpin di masa perang berurusan dengan musuh di Rusia yang kejam, brutal, dan mampu melakukan apa saja. Presiden Zelensky mengambil tindakan pencegahan yang Anda harapkan untuk melindungi dirinya sendiri, ujar Sullivan. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat membantu untuk memfasilitasi keamanan pemimpin Ukraina tanpa menjelaskan lebih lanjut. Amerika Serikat menawarkan mengevakuasi Zelensky dari Kiev ketika Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada Februari. Zelensky tidak menerima tawaran itu. Pekan ini, Parlemen Ukraina menyetujui pemecatan Ivan Bakanov, pejabat tinggi di Dinas Keamanan Negara. Zelensky juga mencopot kepala Departemen SBU di 5 wilayah negara itu. Bakanov adalah rekan dekat Zelensky dan pasangan itu telah bekerja bersama sejak hari-hari terakhir dalam dunia komedi. Presiden Ukraina telah mengklaim pada beberapa kesempatan bahwa para pembunuh telah mengancam hidupnya dan para pejabatnya mengatakan berkali-kali bahwa Rusia bermaksud membunuh sang presiden. Moskow membantah tuduhan ini dengan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pada April bahwa Zelensky adalah presiden Ukraina. Rusia ingin dia duduk dan menyetujui persyaratannya untuk perdamaian. Ditanya apakah dia khawatir tentang menurunnya dukungan publik untuk Ukraina di dalam negeri, Sullivan mengatakan dia khawatir tentang segalanya, kecuali pengiriman senjata ke Kiev. Rancangan undang-undang bantuan militer dan ekonomi senilai 40 miliar US dollar yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Mei mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjaga agar senjata tetap mengalir untuk beberapa waktu, papar Sullivan. Dia menambahkan bahwa meskipun dukungan publik untuk Ukraina mungkin menurun, ada waduk dukungan mendalam dan berkelanjutan di Gedung Putih dan Kongres. Jika puluhan miliar dolar habis, Sullivan mengatakan akan ada dukungan bipartisan di Kongres untuk meningkatkan kembali sumber daya tersebut jika diperlukan. Saat Sullivan berbicara di Aspen, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengumumkan bahwa pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirim senjata baru senilai 270 juta US dollar ke Ukraina, termasuk 4 sistem artileri roket HIMARS. Amerika Serikat telah memberi Ukraina solusi platform senjata yang dipasang di truk itu, meskipun Rusia mengklaim telah menghancurkan 4 unit selama 3 pekan terakhir. Zelensky ungkap rasa frustasi militer Ukraina buat keputusan tanpa dia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuarakan rasa frustasi kepada para pemimpin militer setelah mereka menambahkan pembatasan pergerakan personil militer tanpa masukannya. Pembatasan baru akan mengharuskan anggota wajib militer, cadangan, dan lainnya yang tunduk pada dinas militer Ukraina meminta izin dari perekrutan teritorial militer dan pusat dukungan sosial untuk meninggalkan wilayah mereka, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan pada hari Selasa. Sebagaimana dilansir Newsweek, ketidaksepakatan antara otoritas Ukraina jarang terungkap di publik. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, seluruh dunia lebih banyak menyampaikan pujian atas kepemimpinan mereka dalam perlawanan menanggapi serangan ofensif tetangganya yang dimulai lebih dari 4 bulan lalu pada Februari. Tapi keluh kesah Zelensky disampaikan ketika para pembela Ukraina tengah melawan balik militer Rusia dengan pertempuran sengit di bagian timur negara itu.
Zelensky mengkritik keputusan militer Ukraina selama pidato nasional dengan mengatakan itu seharusnya tidak dibuat tanpa masukannya dan itu menyebabkan banyak perselisihan. Saya melihat ada penilaian yang berbeda terhadap keputusan itu, ada kesalahpahaman dan bahkan kemarahan di masyarakat, katanya dalam pidato video yang diterjemahkan. Dia mengatakan telah menginstruksikan agar para pemimpin militer memberikan rincian lebih lanjut tentang keputusan itu dalam sebuah pertemuan. Saya berjanji kepada orang-orang untuk mencari jalan keluar. Saya meminta staf umum tidak membuat keputusan seperti itu tanpa saya di masa depan. Kemuliaan bagi Ukraina. General Staf Militer Ukraina dilaporkan telah membuat keputusan untuk membantu mempersempit jumlah orang yang berpindah-pindah menurut outlet berita Ukraina The Kyiv Independent. Warga yang terhormat, wajib militer dan mereka yang bertanggung jawab atas dinas militer. Saya menginginkan dan mengingatkan Anda bahwa perang sedang berlangsung. Negara Anda membutuhkan Anda, kata Valery Zaluzhny, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah unggahan Facebook yang dilaporkan oleh Ukrinform, sebuah kantor berita Ukraina. Lebih lanjut, dia mendesak agar setiap orang yang belum mendaftar atau memperbarui pendaftaran militer mereka harus melakukannya. Bagi Anda yang berencana meninggalkan distrik dan wilayah Anda, harus mendapatkan izin dari Pusat Rekrutmen Teritorial dan Dukungan Sosial. Langkah militer itu disambut dengan kritik dari beberapa orang Ukraina. Beberapa yang turun ke bagian komentar dalam pengumuman di Facebook itu mengungkapkan kekhawatiran bahwa hal tersebut secara tidak adil membatasi kemampuan orang untuk bepergian, dapat membahayakan ekonomi. Pengumuman itu juga dikritik karena secara tidak jelas mengatur tentang pergerakan sejauh mana yang masih akan diperbolehkan di bawah aturan yang baru berlaku.